Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Elka hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, alhamdulillah luar biasa Bu Elka hari ini. Sepertinya ada yang mau dibicarakan atau dikomunikasikan nih Bu Elka. Iya Pak, iya Pak. Maksud saya menghubungi Bapak itu karena ada yang mau saya bicarakan sama Bapak tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini Pak. Oke, sepertinya menarik ini. Apa sih sebenarnya Bu Elka yang mau disampaikan atau dibicarakan begitu? Oke, baik Pak. Saya itu mau membicarakan ini Pak ya. Saat sekarang ini perasaan saya itu agak sedikit cemas Pak. Saya itu agak merasakan sedikit cemas. Dan saya itu Pak mempunyai rasa yang cukup antusias Pak. Saya itu ingin Pak fokus bagaimana saya meningkatkan kepercayaan dalam diri saya ini loh Pak. Sebagai pemimpin komunitas belajar sekolah. Tetapi saya itu merasa masih kurang percaya diri, sehingga hal tersebut yang dapat menyebabkan saya kurang maksimal dalam menggerakkan komunitas belajar. Bu Elka, sepertinya tidak perlu cemas. Itu juga adalah penghargaan dari teman-teman, dari rekan, bahwa Bu Elka mampu kok melakukan itu sebagai penggerak komunitas belajar. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Kemudian juga kita berpikir positif aja dengan tanggung jawab yang baru ini. Tinggal kita mengasah kepercayaan diri kita saja, Bu Elka. Seperti yang disampaikan oleh Bu Elka. Oke. Nah, dari hal yang demikian itu, kira-kira nih, apa sih sebenarnya yang membuat Bu Elka atau yang memotivasi Bu Elka hingga berpikir seperti itu? Baik Bapak, karena Pak, menurut saya itu masih kurang dari segi pengalaman. Saya itu Pak ingin meningkatkan kompetensi diri saya ini, sehingga saya itu lebih percaya diri sebagai penggerak di dalam komunitas belajar. Supaya lebih percaya diri ketika menjalankan tugas sebagai penggerak komunitas belajar, begitu Bu ya? Iya Pak. Ya, sebenarnya selama ini kira-kira nih, kenapa Bu Elka berpikirnya tadi agak khawatir begitu, ada sesuatu yang mungkin juga menjadi pertimbangan lah Bu Elka begitu. Kenapa sih Bu Elka pengen banget gitu komunikasi tentang ini? Kira-kira apa sih sebenarnya masalahnya, sebenarnya seperti apa sih Bu Elka yang mungkin saat ini teridentifikasi itu seperti apa? Baik Bapak, di sini ya Pak ya. Menurut saya itu di sekolah tempat saya kerja itu banyak Pak rekan senior yang mempunyai talenta yang lebih, menurut saya itu lebih berpengalaman lah daripada saya. Nah, di situ saya itu merasa minder Pak, kurang percaya diri begitu. Bu Elka tidak perlu tidak percaya diri seperti itu. Mungkin ya semuanya adalah dalam komunitas belajar kan juga kegiatannya dalam rangka belajar bersama-sama. Nah, kira-kira nih Bu Elka, dengan adanya seperti itu, perasaannya seperti apa Bu Elka? Ya Pak, perasaannya kan saya tuh kan tahu kalau di tempat saya sekolah itu banyak guru-guru yang senior yang lebih berpengalaman dari saya. Nah,
perasaan saya agak sedikit cemas, Pak. Saya itu takut kalau saya itu tidak mampu menjadi rekan untuk sebagai penggerak komunitas belajar tersebut, Pak. Makanya saya itu agak kurang percaya diri. Kira-kira nih Bu Elka, dari apa yang disampaikan oleh Bu Elka terkait dengan situasi itu nih, kira-kira nih bagaimana menghadapi dengan situasi yang sedemikian Ibu Elka ceritakan? Baik, Pak. Dalam menghadapinya itu, pertama itu saya mencoba itu mencari waktu luang dulu, Pak, di luar jalur jam mengajar, mempersiapkan tentang komunitas belajar. Namun, Pak, seringkali itu saya merasa lelah dan kehabisan waktu. Saya juga merasa itu mencoba berdiskusi dengan beberapa rekan sejawat, tapi Pak, kadang mereka juga sibuk dengan tugas mereka sendiri. Oke, saya paham betul dengan dinamika yang ada, dengan segala tuntutan yang ada. Sebagai seorang guru, tentu tugasnya juga banyak, tuntutannya juga tidak sedikit. Nah, oleh karena itu, saya memahami betul apa yang dirasakan oleh Bu Elka, apalagi dengan mendapatkan amanah baru sebagai penggerak komunitas belajar dan juga harus melatih kepercayaan diri atas apa yang diamanahkan oleh teman-teman dalam rangka menggerakkan komunitas belajar. Mudah-mudahan dengan sisi coaching ini kita bisa menemukan solusi-solusi secara bersama-sama. Nah, dengan adanya masalah yang sedemikian Ibu Elka ceritakan, kira-kira nih ke depannya seperti apa nih Bu Elka rencana aksinya? Baik, Pak. Adapun rencana aksi yang kedepannya itu, Pak, pertama ya Pak ya, itu saya mulai melakukan diskusi dulu dan melakukan pendekatan dengan rekan sejawat. Kemudian saya melakukan berbagi praktik baik. Terus saya melakukan komunikasi dengan kepala sekolah tentang hal yang akan saya lakukan. Seterusnya itu memetakan harapan dan kekhawatiran adanya komunikasi belajar perihal apa yang menjadi kecemasan. Seterusnya itu memanajemen waktu dan melakukan diskusi terkait dengan kesepakatan kelas dalam komunitas belajar. Wah, itu keren banget sebenarnya yang dilakukan apa yang akan dilakukan oleh Bu Elka dengan segala macam rencana aksi tadi. Nah, itu sepertinya pasti akan menjembatani masalah-masalah Bu Elka. Nah, Bu Elka, kira-kira nih dari sekian banyak rencana aksi yang Bu Elka paparkan tadi, kira-kira prioritasnya yang mana nih Bu Elka? Baik Pak, prioritas saya adalah itu memastikan dulu komunitas yang efektif dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan sejawat agar semua pihak yang merasa terlibat itu dapat mendukung komunitas belajar ini. Itu yang saya harapkan Pak, dukungan dari rekan sejawat. Bagus sih Bu ya, keren itu prioritasnya. Kira-kira nih Bu, langkah atau strateginya gimana Bu untuk mencapai rencana aksi itu? Baik Pak, itu yang saya lakukan adalah saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik dulu. Kemudian memastikan bahwa saya itu memiliki jadwal yang jelas untuk mengatur antara tugas mengajar dan kegiatan komunikasi belajar. Nah, dengan begitu semua yang akan dilakukan itu terarah, Pak. Iya, keren sih Bu ini bagus. Apa yang saya bisa membayangkan
apa yang disampaikan oleh Bu Ilka terkait dengan rencana aksi, strateginya. Nampaknya ini pasti Bu Ilka akan mampu menjalankan ini dan dengan segala langkah-langkah tadi. Nah, kira-kira nih Bu Elka, ada nggak tantangannya mungkin yang akan terjadi dengan strategi yang Ibu Elka paparkan ini? Baik Pak, kalau tantangan atau kendala itu memang ada ya Pak ya dalam setiap kegiatan itu. Contohnya kendala itu kalau menurut saya itu ya Pak ya, itu pertama itu kurangnya partisipasi. Itu partisipasi antara anggota komunitas mungkin tidak aktif berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan. Yang kedua itu Pak, keterbatasan waktu antara anggota itu sulit menemukan waktu yang cocok untuk bertemu atau mengikuti kegiatan jadwal karena mereka masing-masing mempunyai jadwal yang padat Pak. Yang ketiga itu keterbatasan sumber daya, tidak cukupnya materi atau fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran. Yang keempat itu Pak, terkadang itu terdapat perbedaan tingkat pengetahuan, di mana anggota komunitas itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda untuk menyelaraskan pembelajaran. Yang kelima itu komunitas yang tidak efektif, kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi yang jelas di antara anggota komunitas Pak. Yang keenam itu motivasi yang rendah. Anggota mungkin ada yang mempunyai motivasi yang rendah, kurangnya berpartisipasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu Pak, teknologi yang tidak memadai karena mungkin koneksi internet yang buruk atau kurangnya akses perangkat teknologi. Itu kendalanya Pak, tantangannya. Oke, kira-kira nih dari banyaknya tantangan itu, kira-kira bagaimana cara Bu Elka untuk mengatasi tantangan itu? Baik Pak. Yang pertama saya lakukan itu adalah saya itu akan terus memantau Pak perkembangan komunitas belajar dan memastikan setiap langkah yang saya ambil itu sesuai dengan rencana. Saya juga akan terus meminta feedback dari rekan sejawat dan dari kepala sekolah untuk memastikan bahwa komunitas yang telah dijalankan itu berjalan dengan lancar dan benar. Oke, bagus sih Bu Elka, rencananya bagus, strateginya sudah terlihat gitu ya. Nah, dengan adanya rencana, strategi tadi, kita perlu yang namanya komitmen dalam menjalankan itu semua. Kira-kira nih Bu Elka, apa komitmen Bu Elka dalam menjalankan rencana aksi tersebut? Baik Pak, adapun komitmen saya itu untuk mempersiapkan materi itu berkomitmen menjalankan komunitas belajar dulu dengan memperhatikan setiap harapan rekan-rekan sejawat dan melaksanakan tugas sebagai penggerak komunitas belajar dengan memperhatikan kesepakatan kelas dengan peserta komunitas belajar tersebut. Waduh, keren banget sebenarnya ini Bu Elka. Sebenarnya saya pengen banyak sekali bertanya dengan Bu Elka, ngobrol lebih jauh lagi. Nah, tapi mungkin saya rasa sepertinya Bu Elka sudah menemukan solusi begitu dengan masalahnya Bu Elka. Apa benar begitu Bu Elka? Iya Pak. Iya Pak, dengan saya tadi istilahnya curhat ya Pak, kita ini kucing kan Pak. Iya. Itu saya merasa itu masalah saya ini terselesaikan Pak, dan saya menemukan pemecahan dari masalah saya ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Elka yang sudah berani menyampaikan masalahnya, kemudian curhatannya dalam sisi ngobrol kali ini. Kira-kira nih Bu Elka, selama kita ngobrol ini tadi perasaannya gimana Bu Elka? Baik Bapak, perasaan saya ya Pak ya, saya itu sangat senang dan terbantu sekali dengan arahan dari Bapak tadi, dengan adanya komunikasi ini atau curhat yang kita pada hari ini ya Pak ya, ide dan gagasan
yang belum saya pikirkan itu muncul Pak secara spontan, dan terbantu sekali dengan obrolan-obrolan ini Pak. Ide itu spontan keluar, itu yang membuat saya mampu menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dialami, dan bisa menjadi nantinya saya menjadi pemimpin komunitas belajar yang baik Pak. Oke, baik Bu Elka, luar biasa. Terima kasih Bu Elka ya. Atau mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan lagi Bu Elka? Anggih Pak, saya rasa Pak cukup sekian, karena luar biasa Bapak hari ini obrolan kita ya Pak. Saya itu semangat sekali. Terima kasih Pak atas waktu hari ini, atas dukungannya hari ini. Saya itu senang sekali Pak. Baik, terima kasih Bu Elka. Saya rasa cukup ya Bu Elka untuk pertemuan kita, obrolan Iya kita Pak. kali ini. Mudah-mudahan dengan rencana Bu Elka tadi semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Bu Elka, dan jangan lupa kalaupun nanti ada masalah atau kendala teknis di lapangan, Bu Elka bisa ngobrol kembali bersama saya. Kita cari jalan tengahnya seperti apa nanti Bu Elka ya. Baik, terima Ya, kasih Bu siap Elka. Pak. Nanti kita terus menjalin kolaborasi ini. Oke, terima kasih Bu Elka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.